Halo Binusian, kembali lagi di Bionik, Binus Online Interaktif Channel. Saya Diandra dan hari ini tentunya akan ada topik-topik yang menarik dan juga edukatif untuk kamu semua. Kali ini topiknya tentang Artificial Intelligence Logika Informatika. Menarik ya? Tapi sebelum itu, yuk tonton dulu video yang satu ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Gimana, menarik kan videonya? Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang apa itu logika dan juga operator logika. Yuk, daripada penasaran langsung kita tonton videonya. Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Ima. Sesi kali ini kita akan membahas apa itu logika. Rekan-rekan, untuk mengetahui apa itu logika, kita perlu melihat terlebih dahulu sejarah perkembangannya. Pada masa Yunani kuno, Aristoteles telah memperkenalkan logika klasik yang berprinsip pada silogisme. Dalam silogisme terdapat istilah premis dan kesimpulan, di mana keduanya secara bersama-sama akan disebut dengan argumen. Nah rekan-rekan, kita lihat bersama contoh dari silogisme. Di sini kita akan melihat dua premis. Premis 1, jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Premis yang kedua, jika saya lulus ujian, maka saya akan jalan-jalan. Nah, kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah jika saya rajin belajar, maka saya akan jalan-jalan. Nah, contoh yang kedua, kita masih juga menggunakan dua premis. Premis 1, semua karnivora adalah hewan pemakan daging. Premis 2, singa adalah hewan karnivora. Maka kesimpulannya, semua singa adalah pemakan daging.
Nah, untuk contoh yang ketiga, premis 1, semua kupu-kupu mengalami metamorfosis. Premis 2, ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, rekan-rekan, apakah kesimpulan dari kedua premis tersebut? Silahkan rekan-rekan coba. Nah, perkembangan selanjutnya, logika klasik mengalami perubahan menjadi logika modern, di mana penekanannya adalah pada penggunaan simbol untuk menyatakan premisnya sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan. Logika modern diperkenalkan oleh Augustus de Morgan dan George Boole. Pada logika modern ini juga diperkenalkan adanya nilai kebenaran, yaitu nilai benar atau salah pada suatu premis. Selain itu, logika modern juga dikenal istilah logika preposisi dan logika predikat. Nah, rekan-rekan, kita akan lihat contoh dari logika preposisi dan logika predikat. Pertama, kita akan lihat contoh logika preposisi. Preposisi artinya sebuah kalimat pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Rekan-rekan dapat melihat contoh sebelah kiri saya adalah preposisi yang benar dan yang sebelah kanan adalah contoh preposisi yang salah. Nah, tahukah rekan-rekan mengapa semua contoh yang berada di sebelah kanan saya salah? Perhatikan kembali contoh preposisi berikut. 2 adalah bilangan prima dan genap. Tahukah rekan-rekan apa perbedaan dari contoh yang sebelumnya? Yang kedua, kita akan melihat tentang logika predikat. Ciri logika predikat adalah terdapat istilah kuantor. Kuantor sendiri terdiri dari 2, yaitu kuantor universal, yang artinya berlaku untuk semua, dan kuantor eksistensial, yang artinya terdapat satu atau beberapa. Mari kita lihat contohnya. Demikian video tentang apa itu logika. Mari kita lanjut ke video berikutnya yang membahas tentang operator logika. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa BINUS Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di BINUS Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke BINUS Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di BINUS Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari BINUS Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di BINUS Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. BINUS Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, BINUS Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya.
Masih ingat kan di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu logika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja penghubung atau biasa disebut dengan operator yang dapat digunakan pada logika preposisi ataupun logika predikat. Operator adalah simbol yang digunakan oleh compiler atau interpreter supaya dapat melakukan operasi matematika dan operasi rasional sehingga dapat menghasilkan luaran yang sesuai. Terdapat beberapa operator yang sering digunakan, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator increment dan decrement, operator pembanding, operator logika, dan operator bitwise. Namun, pembahasan kita fokus pada operator logika. Apakah rekan-rekan sudah menemukan jawaban dari pertanyaan berikut ini? Rekan-rekan, kata dan menunjukkan hubungan antar kalimat 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan genap. Kata dan itulah yang disebut dengan operator. Terdapat 6 jenis operator yang kita gunakan dalam logika preposisi maupun logika predikat. Simbol, arti, dan bentuk dari operator logika dapat rekan-rekan lihat pada tabel berikut ini. Kita lihat contohnya satu persatu. Pertama, operator negasi. Operator ini digunakan untuk mengingkari suatu pernyataan. Jika diketahui P adalah preposisi untuk Jakarta hari ini hujan, maka negasinya adalah Jakarta hari ini tidak hujan. Untuk bentuk dari negasi, rekan-rekan dapat melihat pada tampilan berikut. Operator kedua adalah konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan preposisi majemuk. Jika diketahui P untuk preposisi Jakarta hari ini hujan, kemudian Q untuk preposisi Jakarta hari ini macet, konjungsi dari kedua preposisi tersebut rekan-rekan dapat lihat pada tampilan berikut ini. Berikutnya adalah operator disjungsi. Operator disjungsi digunakan untuk memberikan alternatif pada dua buah preposisi. Misalnya, P adalah preposisi yang menyatakan dia orang yang cakap, sedangkan Q adalah preposisi yang menyatakan dia orang yang pandai. Maka bentuk disjungsinya sebagai berikut. Selanjutnya, kita lihat operator implikasi. Operator implikasi digunakan untuk menyatakan adanya sebab akibat. Misalnya, terdapat suatu preposisi saya lapar, maka saya makan, di mana P untuk preposisi saya lapar adalah sebab, dan Q untuk preposisi saya makan adalah akibat. Berikut bentuk operator implikasinya. Operator terakhir adalah biimplikasi. Operator ini dinyatakan dengan jika dan hanya jika, yang merupakan implikasi ganda pada preposisi majemuk. Berikut adalah contoh penggunaan biimplikasi. Nah rekan-rekan, itu tadi contoh-contoh penggunaan operator logika. Sekarang silakan rekan-rekan coba sendiri untuk menyelesaikan beberapa latihan berikut ini. Demikian video operator logika ini. Mari kita lanjut ke video yang membahas tentang argumen. Nah, sekarang udah paham kan Binusian tentang apa itu logika dan juga operator logika. Menarik kan videonya? Selanjutnya akan ada video update tentunya ya dari Binus Online. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton videonya.
Sekian dulu Bionik hari ini, semoga materi yang tadi disajikan bermanfaat ya. Mulai dari materi pembelajaran tentang AI dan juga update tentang Binus Online. Jangan lupa juga untuk nonton video Bionik lainnya di channelnya Binus TV Channel. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!